warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu pengajar yang ada di SMK, terutama SMK Negeri 6 Samarinda, ini adalah beberapa persiapan sebelum kita mengisi e-raport. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi e-raport nanti yang pertama meminta karena ini baru pertama kali kita menggunakan e-raport, maka ini beberapa hal pertama yang disiapkan. Dan sebelumnya kita sudah memberikan nilai kepada wali kelas sehingga kita menyiapkan form nilai yang sama persis yang dimiliki wali kelas. Jadi nanti e-raport dengan raport yang sudah kita cetak akan sama. Di sini kita akan memasukkan email NUPTK atau NISN untuk siswa itu yang sudah Bapak Ibu sekalian daftarkan di Dapodik. Nah, di sini ini adalah email yang saya daftarkan di Dapodik. Nanti untuk sandi itu akan didapatkan dari operator e-raport masing-masing sekolah. Untuk kita nanti bisa diambil di operator yang sudah ada. Tinggal ketikkan passwordnya, semesternya kita pilih yang genap karena ganjil kita tidak ikut. Tinggal klik masuk. Silahkan ditunggu beberapa saat. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Tampilan berandanya seperti ini. Di sini ada mapel yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan yang ada di Dapodik. Di sini juga ada keterangan Bapak Ibu wali kelas atau bukan. Dan di sini jika Bapak Ibu wali kelas, maka di sini adalah mapel yang ada di kelas yang Bapak Ibu bimbing. Mapelnya apa saja, mata pelajaran apa saja yang sudah di-upload. Di sini contohnya matematika umum, itu adalah saya sendiri. Saya sudah mengupload, di mana pengetahuan saya menyiapkan 4 penilaian, dan keterampilan itu ada 1 penilaian. Dan di sini semua sudah di-upload. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah langsung ke profil pengguna. Nah, di profil pengguna silahkan Bapak Ibu nanti upload foto jika ingin mengupload foto. Dan juga bisa Bapak Ibu mengubah sandi. Jadi masukkan sandi yang telah diberikan operator lalu ganti dengan sandi baru yang Bapak Ibu mudah ingat. Kalau sudah silahkan klik simpan. Itu tahap pertama setelah masuk. Tahap kedua, jika Bapak Ibu ingin melihat referensi kompetensi dasar, silahkan diklik di bagian referensi, ada 2, ada peserta didik dan kompetensi dasar. Silahkan diklik bagian kompetensi dasar. Di sini akan muncul banyak sekali KD yang disiapkan. Di sini kurikulumnya saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena ini sudah dari sistem. Dan Bapak Ibu silakan jika banyak yang double bisa dinonaktifkan. Nanti akan berada di urutan paling bawah. Sebagai contoh, ini adalah 2 hal yang sama. Nanti kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari 1 mata pelajaran, itu pilih dulu mapelnya. Di sini contohnya saya mengampu di 3 mata pelajaran yang berbeda. Jadi silahkan nanti dipilih. Saya pilih dulu matematika umum.
Silahkan Bapak Ibu pilih berdasarkan tingkatan kelas. Misalkan mulai dari kelas 10. Nah, Bapak Ibu silahkan dibaca isi kompetensinya. Jika ada yang sama, maka Bapak Ibu bisa menonaktifkannya sehingga nanti yang kita nonaktifkan ada di urutan paling bawah. Di sini tidak ada yang saya nonaktifkan, jadi semuanya lengkap. Nah, di sini contohnya ini ada menyusun surat dinas yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan perhatikan isi sistematika dan kebahasan. Matematika nggak ada yang seperti ini. Maka kita bisa menonaktifkan. Di sini tinggal pilih aksi, nonaktifkan. Oke. Nah, dia langsung menyesuaikan berada di posisi paling bawah. Harusnya tadi 49 di atas, sekarang ada di bawah. Nah, sama dengan ini. Jika tidak sesuai bisa dinonaktifkan atau mungkin bahkan dihapus. Silahkan dihapus. Jika itu tidak berkaitan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kalau dihapus otomatis akan hilang nanti. Oke, itu di bagian ini KD-nya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan mau pengetahuan atau keterampilan. Silahkan. Jika pada tahap itu sudah selesai, semua KD sudah siap, maka kita masuk ke perencanaan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah perencanaan rasio nilai akhir. Di sini karena saya mengampu 3 mapel, maka ini rasionya saya muat untuk matematika saya buat 60-40 karena pengetahuannya lebih ditonjolkan, sedangkan untuk yang produktif sesuai dengan kesepakatan bersama oleh guru-guru sepeda motor, maka rasionya adalah 30-70. Kalau sudah diketik, dimasukkan, silakan diklik simpan. Nah, nanti akan ada keterangan sukses berhasil menyimpan rasio nilai akhir. Berikutnya kita masuk ke ranah penilaian pengetahuan. Kita akan merencanakan penilaian pengetahuan. Di sini Bapak Ibu sudah saya buat untuk matematika, itu adalah perencanaan penilaian sudah saya buat semua. Jadi langkahnya adalah silahkan Bapak Ibu klik tambah data. Klik tambah data. Nah, di sini tingkatan kelas yang Bapak Ibu ingin masukkan mana? Bapak Ibu tidak usah khawatir ini muncul semua, karena nanti sistem akan memberitahu bahwa Bapak Ibu tidak mengajar di kelas tersebut. Misal nih, saya tidak mengajar di kelas 13, tapi saya pengen mengklik. Nanti di sini tidak akan ada rombongan belajar yang ditemukan. Oke, kita mulai. Misalkan kelas 10. Rombongan belajarnya saya pilih misalkan untuk 10 TAB, mata pelajarannya hanya 1, yaitu matematika umum. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masukkan di sini supaya tidak membuat Bapak Ibu repot sendiri. Misalkan di sini adalah ulangan harian. Teknik penilaian kita pilih, misalkan tes tertulis, bobotnya menyesuaikan. Jadi boleh 20, 30, 40, 10. Yang penting nanti dari penilaian yang kita buat semua di sini, itu totalnya adalah 100%. Dan ini tidak mesti harus diisi semua, sesuai dengan aktivitas penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan di sini saya buat 20. Dan KD mana saja yang Bapak Ibu ajarkan di semester genap. Misal saya ngajarkan 3.7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ada 6 KD yang semester ini saya ajarkan, maka saya centang semua. Karena setiap KD saya akan memberikan nilai ulangan harian. Yang berikutnya misalkan kita masukkan UTS. Silahkan juga Bapak Ibu pilih tes tertulis. Nah, UTS silahkan. Kalau UTS kan nggak mungkin kita masukkan ke 6-6-nya. Saya ambil 3. Yang terakhir adalah ujian akhir sekolah. Tes tertulis juga, ujian akhir sekolah saya ujikan semuanya misalkan. Maka saya centang ke 6
KD yang saya ajarkan. Di sini jangan lupa Bapak Ibu diisi untuk bobot. Di sini 20, misalkan UTS adalah 40 atau 35, sedangkan UAS misalkan 55 persentasenya, atau ini saya naikkan menjadi 30, ini juga 30, sedangkan ujian akhir semesternya 40. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan. Nah, di sini sukses datanya. Nah, nanti akan di sini muncul nih. Kita lihat di halaman 2. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya lakukan pembobotannya. Di sini ada 3 ulangan UTS dan ujian semester. Di sini bobotnya 30, 30, 40. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau repot, silahkan mau bobotnya dibuat 100 semua juga tidak masalah. Ini proporsional tergantung Bapak Ibu buat. Nah, jika sudah, masuk ke penilaian keterampilan. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan melakukan hal yang sama, tinggal tambah data, pilih tingkatan kelas, rombongan kelasnya, dan pilih mata pelajarannya. Persis sama dengan di pengetahuan. Bedanya di sini kita teknik penilaian langsung dikasih nih. Tinggal mau pilih pakai yang mana, mau tiga-tiganya boleh, salah satunya boleh, salah dua juga boleh. Jadi silahkan pilih. Misalkan matematika ini berdasarkan kinerja. Udah. Kita pilih kinerja. Bobotnya sudah ada di sini 100. Udah, di sini aktivitas penilaiannya apa? Silakan Bapak Ibu beri judul, misalkan ya sesuaikan saja kinerja, atau judul lain silahkan Bapak Ibu buat. Nah, di sini kalau bisa sesuaikan dengan KD yang di pengetahuan, karena akan sama. Misalkan tadi dari ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tadi ada 6 KD, sekarang juga ada 6 KD. Nah, di sini mau Bapak Ibu buat kinerja 1, kinerja 2, dan seterusnya, silahkan. Kalau menurut saya cukup 1 saja, sudah mewakili semua KD. Itu juga tidak terlalu merepotkan Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan klik simpan. Nah, sudah. Nanti sudah akan muncul 10 TAB. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu, ini penilaiannya, aktivitasnya keliru nih, silakan Bapak Ibu klik aksi, bisa dihapus. Seperti itu. Ini yang terakhir ada bobot keterampilan. Kita hanya disuruh memastikan ulang, nanti akan disuruh masukkan ulang bobot keterampilannya. Kalau seandainya mau diubah, silakan. Kalau tidak, masalah. Jadi, di penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, Bapak Ibu harus membuat perencanaan sesuai dengan banyak kelas yang Bapak Ibu ampu, yang Bapak Ibu ajar, yang Bapak Ibu bina. Kalau ada 10 kelas, maka ada 10 perencanaan untuk pengetahuan, 10 perencanaan untuk keterampilan. Di awal memang kelihatan banyak, tapi begitu sudah berjalan akan terasa sangat mudah. Mungkin itu tahap pertama yang harus Bapak Ibu siapkan. Nanti kalau sudah selesai, kita sambung di video yang berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.